konsultasi dengan siapapun, tapi datang dari hati nuraninya, itu pun sudah merupakan sesuatu hal yang merupakan yang saya sebut bagian dari hukum yang pasti, hukum yang adil, dan hukum yang bermanfaat tadi. Jadi apa yang disampaikan itu kan sudah menjadi apa yang kita dengar selama ini, bahwa kasus ini tidak memiliki niat jahat yang mens rea actus reus dan seterusnya. Makanya saya bilang kita nggak usah debat lagi ke belakang karena itu udah selesai dan itu cukup fakta-fakta di pengadilan. Sebab itu kelihatan kok saya waktu persidangan tuh kayak anak-anak itu nangis di bahunya Anies gitu ya kan. Jadi maksud saya, sekarang kita kembali ke putusan Presiden. Ya. Presiden sudah memutuskan, saya sudah beberapa kali mengatakan di banyak media, pedang pemberantasan korupsi itu harus dipegang oleh Presiden. Dengan logika, argumentasi, nalar yang dia miliki, filosofi dan sebagainya tentu akan banyak pertimbangannya. Apalagi kalau kita masuk kepada katakanlah formil material dari kasus Thomas Lembong ini, saya pikir kalau kita lihat dari beberapa ahli, beberapa orang, beberapa masyarakat yang menggunakan logikanya, dan kita sayangkan justru 3 hakim, saya menyebutnya hakim itu DPA namanya, Denny, terus kemudian Purwanto sama Alif itu ya, itu benar-benar, makanya kemarin kan dia dilaporkan itu ke apa namanya Komisi Yudisial. 3 hakim itu nalarnya sangat jauh dari apa yang kita harapkan sebagai seorang hakim yang harus menimbulkan kepastian hukum. Dan saya pikir pasti Pak Prabowo nggak mungkin nggak mengikuti case ini. Jadi artinya sudah firm di situ, kita appreciate karena ada suatu proses pengadilan anti korupsi yang sebenarnya benar-benar harus memenuhi unsur-unsur pasal 3 yang dikenakan kepada Thomas Lembong, which is itu tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kita berharap Prabowo sehat sampai 5 tahun ke depan dan tetaplah firm di dalam penindakan. Oke, saya bisa masuk ke kasus Hasto nggak? Silakan. Nah, kalau Hasto memang agak sedikit beda. Saya sebagai yang pernah lama di KPK, memang OTT itu ada hal yang kita sebut tidak ada keraguan siapa yang berikutnya, bagaimana ini dikembangkan dan seterusnya. Bagaimana juga proses hari itu ada terjadi sesuatu. Tapi sekali lagi saya konsisten dengan omongan saya sebelumnya. Cara kita mengadili Hasto ini yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak adil, yang tidak menimbulkan kepastian. Katakan formil materialnya kita berdebat, tapi cara mengadilinya yang tidak baik. Kalau saya katakan ini diadili dengan benar, jangan lupa Mas, bahwa saat ini penerima uang itu sudah di luar penjara. Artinya kalau kita benar-benar lakukan waktu itu penindakan dengan benar, Hasto sudah nggak di dalam gitu. Bukan lagi sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian saya selalu protes dengan pergantian undang-undang KPK itu sehingga kemudian KPK menjadi seperti diremot dari luar gitu ya. Enggak ya dong. Begitu selesai dilantik sehari kok langsung dilakukan penindakan terhadap Hasto. Formil materi Hasto kita bisa debat. Dari sisi OTT-nya saya juga nggak ragu, tapi cara kita mengadilinya, oke, daripada of course presidensial kabinet kita, presiden harus menentukan dan dia bertanggung jawab di situ. Of course saya juga harus appreciate di situ, walaupun nanti orang akan banyak mengatakan implikasi. Oh begini cara pemberantasan korupsi, kita bisa lihat kalau kita melihat prosesnya. Bagaimana proses itu kita nggak lepas juga putusan yang disebutnya putusan MA ketika itu, karena putusan MA waktu itu sebenarnya kalau KPU-nya menjalankan perintahnya bahwa DPP PDI bisa menempatkan siapapun sesuai dengan putusan mereka, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Jadi sebenarnya itu bisa berdebat juga. Kenapa itu terjadi suap menyuap itu? Gitu Mas Irsal. Baik, saya juga akan meminta tanggapan Anda dari 2 kasus, yakni kasus korupsi gula yang menyerat Tom Lembong dan juga kasus penyitaan perikan dan lain sebagainya yang menjerat Hasto Kristianto. Apa implikasi ke depannya dengan pemberian abolisi ke Tom Lembong dan juga pemberian amnesti ke Hasto Kristianto kalau kita lihat dari penanganan kasusnya ke depan? Yang paling penting seperti yang saya katakan di bagian depan, memberantas korupsi itu di sustainability-nya yang penting. Keadilan yang penting, kepastiannya yang penting, kemudian kemanfaatannya. Kalau ini kemudian kita tidak sustain, dan semua kasus kita lakukan abolisi, semua kasus kita lakukan amnesti tentu tidak baik. Kan kita sudah lihat bagaimana proses ini sangat syarat dengan yang kita sebut sebagai politisasi. Semua orang tidak ragu di situ. Oleh sebab itu kalau memang kita mau pakai wisdom crowd, masyarakat juga memahami itu gitu. Karena ada yang lebih besar. Saya tidak mengatakan bahwa ada kasus kerugian negara di dalam Hasto, terus kemudian ada kerugian nara di dalam Tom Lembong. Kalau kita masuk ke formil materialnya,
ya signifikansi daripada kasus ini diangkat ke permukaan dibandingkan dengan kasus-kasus besar lain yang harus ditangani oleh KPK atau dibandingkan juga kasus-kasus lain yang harus ditangani kejaksaan, itu menjadi sebuah yang menjadi perdebatan kita untuk ke depan apa yang disebut sebagai efek jerah. Anda menghukum Lembong, efek jerah apa yang mau Anda ambil? Anda menghukum Asto, efek jerah apa yang mau Anda ambil di situ? Dibandingkan umpamanya kalau kita katakan kasus-kasus yang lebih besar. Jadi itulah yang sebutnya hukum itu tidak memandang dari bagaimana itu tertulis saja. Karena itu sebabnya sosiologi menjadi lebih penting, politik menjadi lebih penting, dan Prabowo sudah menyelesaikan itu. Pertanyaan kembali Mas Ishak, bagaimana ke depan? Ke depan yang penting adalah yang saya sebut sebagai sustain di dalam berantas korupsi, dan sekali lagi masuklah pemberantasan korupsi itu apa yang disebut sebagai unsur-unsur yang akan kita gunakan di dalam pemberantasan korupsi, dan hindari politisasi. Dan saya katakan untuk mengurangi ketidakpastian ini, karena ini ketidakpastiannya bisa akan ada berdebat juga kita, kalau di Indonesia koruptor dimaafin dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus atasi dengan kepastian baru yang berulang-ulang saya katakan, Pak Prabowo please Pak, kembalikan undang-undang KPK supaya kemudian KPK ini pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana seperti semula, sebagaimana seperti yang sudah jalan mulai dari undang-undang KPK dibuat sampai 2019. Indeks persepsi korupsi kita naik 20, 30 sampai 40, dan kita berharap di era Prabowo selesai, kemudian kita bisa indeks persepsi korupsi di atas Malaysia, di atas Timor Leste. Tapi sekali lagi supaya implikasi yang Mas Islan tadi katakan tidak banyak efek negatifnya, saya lebih cenderung Pak Prabowo bikin saja Perpu, kembalikan undang-undang KPK, itu akan lebih safe, lebih aman, dan lebih pasti, dan lebih bermanfaat. Gitu Mas Irsal. Baik, Pak Saud, kalau secara hukum keseluruhan dengan pemberian abolisi dan juga amnesti memang merupakan hak prerogatif Presiden begitu. Apakah ini kemudian tidak men-trigger akan ada abolisi dan amnesti lain yang tidak sejalan dengan penegakan hukum di Indonesia, Pak Saud? Itu yang saya katakan kembali lagi, sudah pasti katakanlah ini datang dari pikiran dan logika nalar argumentasi Pak Prabowo sendiri pun, kalau dia lakukan hal yang sama terhadap kaitan hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil, dan kemudian membawa efek jerah, dan kemudian tidak menimbulkan yang disebut sebagai favoritism, tebang pilih, dan lain-lain. Oleh sebab itu kalau memang diperlukan, kita meneliti kembali semua kasus-kasus ke belakang, hal-hal yang menurut Presiden perlu diselesaikan. Ini yang saya maksudkan di dalam beberapa tempat. Ketika saya juga masuk ke KPK, apa yang saya sebut, kita mulailah apa yang disebut sebagai zero setting, memulai pemberantasan korupsi dari nol. Mulai hari ini saya maafin, tapi ke depan tidak ada lagi. Tapi itu juga konsistensi. Oke, itu perlu dilakukan daripada tidak dilakukan 10 tahun terakhir. Apa yang dilakukan Prabowo beberapa bulan menjabat ini kan sangat jauh berbeda dengan 10 tahun yang terakhir. Anda bayangkan, hampir setiap hari dia menginspirasi menterinya, masyarakatnya, untuk berhenti korupsi, walaupun sedikit lebih ekstrim, ya artinya mengejar sampai ke kutub dan seterusnya. Itu sudah adalah menjadi lebih baik daripada 10 tahun tidak ngomong sama sekali tapi bikin Indonesia rusak. Nah ini kita harus membandingkan kedua 10 tahun sebelumnya dengan 9 bulan yang dilakukan Prabowo, yang menurut saya kita bisa berdebat tentang filosofi dan filsafat hukum di situ. Tetapi yang pasti adalah untuk dua case ini saja kita melihat ada kepastian di situ. Yes, of course. Kepastian bahwa Lembong tidak melakukan sesuatu. Yes, of course, bahwa Hasto melakukan sesuatu dalam proses itu. Tapi proses mengadilinya dia yang saya katakan tadi, kalau proses itu dilakukan, Hasto itu sudah di luar. Itu kan semua kan terjadi di periode 10 tahun belakangan ini. Jadi sekali lagi, of course kita harus mempertimbangkan semua implikasi lain. Makanya oleh sebab itu saya selalu mengatakan, mari para ahli di perguruan tinggi, profesor-profesor, ahli hukum semua, kita duduk baik-baik, kita evaluasi kembali Indonesia, dan mari kita bantu pemerintah sekarang supaya kemudian pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kira-kira gitu Mas Irsal. Baik, Pak Saud, ini istilah dari abolisi dan amnesti mungkin masyarakat baru kembali mendengar setelah sekian tahun belakangan tidak dikeluarkan oleh Presiden yang mempunyai hak prerogatif begitu ya. Apa kemudian yang Anda analisa, dua orang ini mungkin spesial begitu ya, karena mendapatkan abolisi dan juga amnesti. Masyarakat tidak tahu apa kriteria dari pemberian abolisi dan amnesti dari Presiden kepada dua nama ini begitu, Pak Saud.
Ya kalau abolisi kan pada arti sederhananya itu kan mengabolis, menghilangkan ya. Kalau misalnya berarti memaafkan. Jadi artinya nanti bentuknya seperti apa saya belum tahu. Apakah itu artinya besok hari begitu matahari terbit Tom Lembong dan Hasto segera dari keluar tahanan. Saya belum bisa lihat prosesnya seperti Ya, apa. Tetapi kalau kita kembali, yang kita lihat bahwa Presiden melaksanakan fungsi-fungsinya yang saya katakan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan adil, dengan benar, dengan jujur, dan bermanfaat, itu sudah dilakukan paling tidak. Aparat penegak hukum, saya ingatkan kamu ya, 2 kasus ini ada yang tidak jujur kamu laksanakan. 2 kasus ini ada yang kamu lakukan tidak benar dalam prosesnya. Saya warning kepada kalian semua, saya punya hak untuk menyelesaikan ini. Oke, ini akan menimbulkan sakit hati pada banyak orang. Kenapa mesti 2 kasus ini? Ya oke, kita harus kembali menginventarisir. Adakah kasus-kasus lain yang sama yang perlu kita berikan? Karena malam ini kita bicara adil, benar, dan bermanfaat loh Mas Irsal. ya. Oleh sebab itu, ya of course, Menteri Kehakiman, Anda punya tugas baru. MA, Anda punya tugas baru. KY, Anda juga punya tugas baru. Semua penegak hukum harus punya tugas baru. Pesan yang dikirim oleh Prabowo hari ini adalah bahwa kalau Anda melakukan penegakan hukum tidak benar, saya juga punya hati nurani. Yes, of course, ini datang dari hati nurani beliau dengan Ya. stafnya. Jadi sekali lagi, kita akan tetap diskurs tentang case ini. Tetapi kalau secara keseluruhan kita bicara wisdom malam ini, saya anggap Prabowo datang dengan wisdomnya, gitu, Mas Irsal. Baik, Pak Saud, ini 2 kasus yang memang menyita perhatian publik. Kalau tadi Anda kalau mau bedah bisa 5 hari 5 malam begitu ya. Tapi apakah Anda bisa menelisik begitu amnesti dan abolisi yang dikeluarkan oleh setiap presiden atau bahkan hari ini Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, apa yang kemudian Anda baca tujuan dari Presiden memberikan abolisi dan juga amnesti ini? Mas Irsal, sampai hari ini saya masih dikejar-kejar sejumlah wartawan asing dari luar negeri mempertanyakan jalan pikiran saya kenapa saya masih kayak anak-anak gitu sama Anies waktu Thomas Lembong diputuskan itu. Artinya apa dari cerita itu? Dunia luar juga melihat, waduh, begini ya cara investasi di Indonesia. Sampai kira-kira orang mau cari untung nggak bisa ya gitu ya. Kan begitu, orang mikirnya kan begitu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Prabowo malam ini dalam pengertian apakah itu abolisi atau amnesti? Yang pasti dia melakukan terobosan hukum yang menurut saya, yang boleh dibilang juga progresif ini, untuk kemudian dia memastikan dia kirim sinyal kepada pasar, dia kirim sinyal kepada masyarakat bahwa saya firm dalam penegakan hukum karena memang beberapa bulan ini selama proses persidangan Hasto dan Tom Lembong itu masyarakat begitu terbelah dan saya cenderung kebanyakan masyarakat menggunakan wisdomnya hampir 80% mempertanyakan case ini. Dan agak naif juga kalau Prabowo tidak membaca laporan intelijen tentang ini. Jadi artinya kalau memang dia sudah memutuskan itu dan kemudian dengan sejumlah konsekuensi akademik dari sisi formil material kasus itu bisa diperdebatkan. Jangan lupa, ini kabinet presidensil, presidennya bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Mengenai implikasi ke depan, ini yang saya pikir, saya katakan kembali lagi, kita harus konsisten, dan ini strong message, ini Presiden mengirim pesan kuat kepada semua penegak hukum, lakukan penegakan hukum dengan benar. Tidak melakukannya dengan favoritism, tidak melakukannya latar belakang politik, dan seterusnya. Karena ini semua kalau kita bikin variabel-variabelnya, apakah ini politicking? Yes, of course ini politicking. 2 case ini saya katakan politicking. Katakanlah ada sesuatu ya, kalau Melembong disebutnya ada persoalan-persoalan soal administrasi. Bagaimana administrasi? Orang dia di atas perintah presiden. Oke, demikian juga dengan kasus Hasto, bagaimana proses OTT-nya yang kemudian berdebat, bagaimana mereka waktu melaksanakan penegakan. Sebelumnya dikatakan juga dia melakukan menghalang penyidikan, ternyata juga tidak terbukti dalam kasus kemarin. Jadi sekali lagi ada pekerjaan-kerja besar yang harus kita lakukan dalam pemberantasan korupsi dan saya berharap Prabowo firm di situ mengirim sinyal kepada masyarakat, kepada market, kepada dunia internasional. Saya melakukan penegakan hukum tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tetapi formil materinya bisa perdebatkan secara akademik. Gitu Mas. Baik. Saya senang nih Pak Saud malam-malam begini terlalu semangat begitu ya. Jadi saya pengen ngobrol sama Pak Saud 1 jam kemudian begitu ya. Tapi saya tahan dulu karena saya ingin mengajak Pak Saud dan juga pemirsa untuk menyaksikan
pernyataan Kapuspen Kejagung Harley Siregar terkait dengan abolisi dan juga amnesti berikut ini? Oh, saya belum tahu. Iya, itu sudah diumumkan Barusan. Iya, Ya, nanti barusan. saya pelajari. Saya belum tahu. Saya baru tahu dari Anda loh. Berarti artinya ketika seorang dapat abolisi, berarti efek hukumnya bagaimana sih Pak? Sementara yang saya tahu kan baru bahwa kita sama-sama sudah menyatakan upaya hukum banding. Kita berfokus kepada apabila itu ada seperti itu kebijakan, nanti kita pelajari dulu seperti apa. Tapi secara regulasi hukum aturannya itu kalau seorang diberikan abolisi oleh presiden, konsekuensinya apakah dia langsung bebas atau bagaimana? Enggak, saya tidak berkomentar dulu ya. Karena kan saya belum dengar langsung, nanti kami pelajari dulu. Nanti kan ada masukan dari tim JPU-nya. Tapi sampai malam ini Tom Lembong masih dalam tahanan, Pak? Seingat saya kan karena upaya kemarin kan masih tahan toh. Upaya hukum. Tapi kalau Kan masuk upaya hukum. Tapi kalau abolisi itu berarti proses bandingnya masih bisa berjalan atau gimana sih? Masih bisa berjalan. Selama panjang belum dicabut. Secara kalau resmi belum. Ini kan saya tidak tahu memastikan seperti apa, kena komen. Sementara ya, nanti kalau sudah saya dapat kepastiannya seperti apa, akan saya